Hei sobat menikmat alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul The House of Snail tahun 2021. Film ini menceritakan kehidupan seorang penulis yang tinggal sementara di sebuah desa yang sangat terpencil, di mana sebagian penduduknya mengalami cacat fisik maupun mental. Selama berada di sana, banyak hal misterius yang dialami oleh sang penulis. Kemudian kejadian tersebut ia tuliskan sebagai bahan cerita pada novelnya. Penasaran dengan hal misterius yang si penulis alami? Mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Antonio sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah desa. Ketika di perjalanan, ia tak sengaja melihat seekor anjing yang berada di tengah jalan. Ia lalu memberikan air kepada anjing itu, kemudian membawanya pergi bersamanya. Singkat waktu, ia tiba di pemukiman warga. Ia lalu menemui seorang gadis kecil bernama Rosita dan menanyakan siapa pemilik anjing yang ia temui di jalan tadi. Bukannya menjawab, Rosita malah balik bertanya, "Apakah dirimu Vimero?" Karena merasa bukan Vimero, ia lalu memberitahu namanya. Mendengar itu, Rosita justru tertawa-tawa. Melihat tingkah aneh gadis itu, ia segera pergi dari sana. Hola. ¿Es usted el Vimero? No, yo soy Antonio. Antonio lalu melanjutkan perjalanannya. Di sana ia bertemu dengan beberapa penduduk yang sudah lanjut usia. Ia lalu menanyakan kembali siapa pemilik anjing yang ia temui tadi. Namun salah satu dari penduduk mengatakan bahwa penduduk desa Quintanar tidak memiliki anjing. Merasa aneh, Antonio lalu menanyakan di mana arah jalan Mantechon. Seorang ibu tua menjawab bahwa lokasi jalan tersebut ada di luar desa Quintanar ini. Setelah itu, Antonio izin pamit dan segera pergi. Akhirnya Antonio tiba di jalan Mantechon dan langsung menuju rumah tua yang hendak ia sewa. Namun tak lama kemudian, datanglah seorang gadis cantik yang bernama Berta. Setelah berkenalan, Berta membuka pintu rumah tersebut dan mengajak Antonio untuk berkeliling ke setiap sudut ruangan. Merasa cocok dengan suasana rumah tersebut, Antonio pun segera menandatangani kontrak sewanya. Di saat itu, Berta mengeluarkan buku yang berjudul Pencarian Antonio Pierto. Ia lalu meminta tanda tangan Antonio. Dikarenakan Antonio memiliki nama yang sama dengan judul buku tersebut. Dan selain itu, Antonio juga merupakan seorang penulis. Tetapi Antonio sempat menolaknya, karena ia bukanlah penulis dari buku itu. Berta tersipu malu dan salah tingkah, seperti jomblo alay pada umumnya. Ketika di luar rumah, Berta memberitahu Antonio bahwa sepupunya yang bernama Justa akan datang besok untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah Berta pergi, Antonio kemudian mencari anjing yang ia pungut tadi. Ia mencari anjing tersebut sampai ke dalam hutan. Namun di saat itu ia mendengar suara aneh yang membuatnya berlari ketakutan. Hingga ia pun tiba di halaman rumah warga, di mana ia mendengar percakapan sepasang suami istri yang bernama Pak Yosep dan Bu Carmen. Mereka ternyata sedang membicarakan mengenai sosok makhluk aneh yang mereka kurung di gudang dekat hutan. Tak berselang lama, terlihat Pak Yosep yang keluar rumah dan Antonio yang melihat itu seketika membuntutinya. Akhirnya Pak Yosep tiba di tujuannya. Terlihat ia sedang memberi makan seseorang yang berada di dalam gudang tersebut. Te abro la cabeza, te entera. Venga, toma, come. Keesokan harinya, Berta datang membawa Justa untuk bekerja. Kemudian Antonio menanyakan mengenai seseorang yang berada di gudang dekat hutan.
Namun Berta menjawab bahwa ia tidak tahu mengenai hal tersebut. Tiba-tiba datanglah dua orang gadis cilik yang bernama Soledad dan Rosita. Lalu Berta memberitahu Antonio bahwa mereka adalah anak-anak Justa. Beberapa waktu kemudian, Antonio kembali melakukan pekerjaannya sebagai seorang penulis. Namun Rosita dan kakaknya datang mengganggu Antonio. Lagi-lagi Rosita mengatakan bahwa Antonio adalah Vimero. Antonio yang bingung lalu menanyakan kepada mereka apa itu Vimero. Namun Soledad justru mendekatinya dan kemudian beranjak pergi dari hadapannya. Ketika sedang melanjutkan tulisannya, Antonio mendengar suara dari kepala serigala yang telah diawetkan itu. Ia lalu menemukan seekor siput di dalam mulut serigala tersebut. Keesokan harinya, Antonio kembali mendatangi gudang di dekat hutan. Di sana ia bertemu dengan Bu Carmen. Kekepoan Antonio mengenai seseorang di dalam gudang tersebut tidak disambut baik oleh Bu Carmen. Ia justru disuruh pergi dari tempat itu. ¿Y a usted qué le importa? Váyase a estar aquí. ¡Que se vaya! Malam harinya, ia mengunjungi warung milik Pak Yosep. Selama di sana, ia bertanya mengenai siapa sebenarnya orang yang dikurung di dalam gudang itu. Akhirnya Pak Yosep memberitahu bahwa sosok orang tersebut bernama Esteban yang merupakan sepupunya. Sedari kecil, Esteban telah dikurung oleh orang tuanya. Dikarenakan ia merupakan anak kutukan dan sangat berbahaya. Mendengar itu, teman-teman Pak Yosep justru menghina Esteban. Hal ini membuat Pak Yosep tersinggung dan segera menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Ketika hendak pulang, Antonio berjalan melewati hutan. Tiba-tiba ia mendengar suara misterius yang membuatnya ketakutan. Di saat berusaha berlari, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian Antonio mengajak pendeta itu ke rumah sewaannya. Di saat berbincang, Antonio menanyakan apa itu Vimero. Lalu sang pendeta memberitahu bahwa Vimero adalah legenda mengenai kebinatangan. Kemudian ia mengajak Antonio untuk memancing bersamanya besok pagi. Di tengah malam, Antonio melihat-lihat beberapa buku. Ia lalu mendengar suara misterius yang membuat curiga pada sebuah kepala serigala. Seketika Antonio pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, ia berusaha bangkit. Tiba-tiba anjing yang ia pungut waktu itu datang menghampirinya. Namun Antonio merasa heran. Di bagian kaki anjing itu terdapat bekas darah. Oleh karena itu, ia memandikan anjing tersebut. Di pagi hari terlihat Berta yang datang mengunjungi kediaman Antonio. Ia lalu mengajak Antonio keluar bersamanya. Kemudian Berta memberitahu bahwa tadi malam sekelompok serigala datang ke desa dan membunuh sekelompok domba. Hal ini membuat para warga semakin takut. Kemudian Berta menanyakan kenapa Antonio bisa datang kemari. Sedangkan desa Quintanar tidak tercatat dalam peta. Namun Antonio tidak menggubris pertanyaan Berta tersebut. Setelah itu, Berta tiba-tiba berkata jujur bahwa sebenarnya ia tahu mengenai pria yang dikurung itu. Nama pria itu ialah Esteban, di mana sejak kecil ia sengaja dikurung di gudang. Dikarenakan ia telah membunuh ternak para warga dan memakannya hidup-hidup. Dirasa berbahaya, Esteban pun dikurung sampai sekarang. Sebelum pergi, Berta mengajak Antonio untuk ikut bersamanya ke pesta yang diadakan nanti malam. Setelah berpisah, Antonio lalu mengunjungi pendeta yang ia temui tadi malam. Terlihat sang pendeta yang sedang asik memancing di tepi danau. Kemudian ia mengajak Antonio untuk memancing bersamanya. Selama di tepi danau, Antonio menceritakan hal-hal aneh yang ia alami di desa ini. Mendengar itu, sang pendeta menawarkan Antonio untuk berkunjung ke kapelnya. ¿Qué te refieres con cosas raras? Veo sombras. Encuentro cosas. Cuando más de la cuenta. Relaja. No dejes de visitarme en la ermita. Di tengah malam, ia bertemu dengan Berta.
Ia lalu diajak untuk minum bersama. Setelah itu, ia juga diajak Berta untuk menari, tetapi ia menolaknya. Bueno, tú te lo pierdes. Nos vamos de aquí. Terlihat Antonio dan Berta yang sedang asik berduaan. Kemudian mereka melihat banyak penduduk yang datang membawa persembahan. Berta lalu memberitahu bahwa itu merupakan tradisi para penduduk Quintanar agar Vimero tidak datang ke desa mereka. Tak berselang lama, Antonio mencoba merayu Berta. Namun sayangnya, Berta langsung menolaknya. Kesempatan Antonio mendapatkan apem panas pun gagal. Walah. Bang. Kembali diperlihatkan Esteban yang ternyata telah berhasil kabur. Kemudian tampak Antonio yang mengantarkan Berta. Dari jendela lantai 2, Antonio melihat Soledad yang mengenakan topeng kepala anjing. Lalu ia dibuat kaget oleh kedatangan Rosita yang memberikannya secari kertas yang isinya mengenai Vimero. Dengan rasa kesal, Antonio segera pergi dari sana. Ketika di rumah, Antonio mencari buku mengenai Vimero. Di sana ia menemukan bahwa Vimero merupakan makhluk yang selalu lapar dan suka membantai apapun. Selain itu, Vimero selalu berlindung di air. Tak berselang lama, Antonio kedatangan tamu yaitu Berta. Terlihat Berta yang sangat sedih. Ia membawa kabar duka, di mana keponakannya yaitu Soledad telah terbunuh. Ia juga memberitahu bahwa Antonio dimintai keterangan oleh polisi. Mendengar itu, Antonio pun setuju. Soledad, me han encontrado y me han destrozado. La Guardia Civil que está investigando lo que ha pasado. Setelah itu, Antonio keluar rumah, lalu pergi ke pemakaman. Di sana ia bertemu dengan penggali kubur. Ketika hendak pergi dari sana, ia bertemu dengan anggota kepolisian yang bernama Pak Marco. Kemudian Pak Marco menceritakan bahwa Soledad meninggal dalam keadaan tubuh terpotong-potong di atas gundukan pasir. Selain itu, tulang rusuknya juga patah. Mendengar itu, Antonio sangat kaget. Lalu Pak Marco meminta Antonio jika mengetahui sesuatu yang mencurigakan, silakan mengunjungi pos polisi sementara. Kemudian Antonio pergi ke warung Pak Yosep. Namun tiba-tiba ia berkata bahwa saudara Pak Yosep yaitu Esteban lah yang membunuh Soledad. Karena kesal, Pak Yosep langsung memukul Antonio. Setelah itu, Antonio pergi menuju gudang dekat hutan. Ia melihat bahwa gudang tempat Esteban dikurung telah terbongkar. Seketika ia segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ketika hendak pulang, ia kembali melewati hutan. Selama di perjalanan, ia kembali merasakan sesuatu yang misterius. Sesampainya di rumah, Antonio kembali melanjutkan novelnya sesuai dengan kejadian yang ia lalui selama ini. Keesokan paginya, Antonio lalu pergi menemui Berta. Ia lalu diajak masuk. Sesampainya di kamar, Berta lalu mendaratkan jigongnya yang membuat para jomblo iri. Hahaha, mengenap. Di hutan, para penduduk desa berbondong-bondong mencari keberadaan Esteban. Sementara Antonio pergi mengunjungi sang pendeta di sebuah kapel di dekat hutan. Ia memberitahu bahwa Esteban telah kabur dari gudang. Sang pendeta hanya merespon dingin. Lalu pendeta tersebut memberi nama anjing yang dipungut Antonio itu dengan nama Yeremia. Kemudian sang pendeta memberikan Antonio senjata untuk berjaga-jaga. Namun Antonio menolaknya. Gracias, Padre. Terlihat para warga masih mencari keberadaan Esteban. Tetapi Esteban berusaha menjauhi mereka. Ia lalu mengunjungi ke rumah ibunya untuk bersembunyi.
Sesampainya di sana, sang ibu berusaha berkomunikasi dengannya. Namun Esteban justru menghabisi ibunya sendiri. Para warga yang berada di luar seketika masuk ke dalam rumah untuk mengeksekusi Esteban. Di rumah terlihat Antonio yang sedang mengetik novelnya. Lagi-lagi ia merasa dihantui oleh pajangan serigala tersebut. Antonio yang emosi lalu menusuk mata serigala tersebut dan tiba-tiba ia kembali seperti bermimpi. Di siang harinya, terlihat Pak Yosep, Bu Carmen dan para warga menyaksikan pemakaman Esteban dan ibunya. Tampak kesedihan mendalam yang dialami Pak Yosep atas kematian kerabatnya. Malam harinya, Antonio yang sedang sendirian dikunjungi oleh Berta. Tiba-tiba saja, Berta melepaskan bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang tak sempurna. Antonio yang melihat itu, bukannya merasa jijik, justru ia malah mendaratkan jigongnya. Setelah selesai indahoy, Antonio lalu memberitahu Berta bahwa ia memberi nama anjingnya dengan nama Yeremia. Berta yang kebingungan lalu menanyakan apa maksud perkataan Antonio. Dikarenakan sedari Antonio datang, ia tak melihat Antonio membawa anjing. Antonio yang mendengar perkataan Berta sontak kaget, lalu segera mencari anjingnya tersebut. Anjing itu menggonggong ke arah Antonio. Lalu ia mengambil sebuah file dan memberikannya kepada Antonio. Seketika ia teringat masa lalunya, di mana dulunya ia berasal dari desa Quintanar. Lalu ia dibawa ke panti asuhan, dikarenakan sang ayah telah membunuh ibu serta 2 saudara perempuannya. Mirisnya, sang ayah lalu bunuh diri di sebuah sungai. Kemudian Antonio merasa sakit di bagian dadanya dan kembali teringat masa lalunya ketika bersama Berta sewaktu kecil. Seketika ia kembali tersadar, dikarenakan Berta memanggilnya. Namun, Antonio justru segera pergi menuju kapel. Sesampainya di kapel, ia lalu menyalahkan lilin dan tampak tak ada satupun orang di sana. Ia lalu menuju lemari. Di sana ia melihat baju kemejanya yang berlumuran darah. Seketika ia teringat semua kejadian yang telah ia lalui. Ternyata, ia mengalami depresi berat saat kembali di desa Quintanar, di mana dirinya hanya berhalusinasi saat bertemu dengan anjing yang berada di tepi jalan. Begitu juga dengan sang pendeta yang ia temui. Selain itu, fakta terungkap bahwa dirinya lah yang membunuh Soledad di hutan. Namun dirinya sangat manipulatif, sehingga ia bisa membuat Esteban yang tertuduh, di mana dirinya lah yang membukakan pintu Esteban agar bisa keluar, sehingga Esteban bisa dijadikan kambing hitam. Seketika ia tersadar akan semua hal yang telah ia lakukan. Di saat ia ingin menutup lemari, tiba-tiba ia melihat Rosita. Rosita akhirnya tahu bahwa Antonio lah pembunuh kakaknya. Dengan cepat, Rosita berusaha kabur dari tempat itu. Primero, tú mataste a mi hermana. ¡Asesino! ¡Asesino, mamá! ¡Es el primero! ¡No soy la... Sesampainya di rumah, Rosita ditampar oleh ibunya. Kemudian ia mencoba menjelaskan kepada sang ibu bahwa Antonio lah pembunuh kakaknya. Tak berselang lama, terlihat Antonio kembali ke rumah sewaannya. Di sana ia bertemu gambaran dirinya sendiri sewaktu kecil. Ia lalu melihat masa lalunya ketika sang ayah menghabisi ibunya sendiri. Namun ia melihat dirinya juga adalah seorang pembunuh, di mana dirinya lah yang menghabisi Berta. Antonio yang sadar atas tindakan kejinya, ia lalu berinisiatif untuk membakar rumah tersebut. Namun tiba-tiba, Justa dan Rosita datang. Di saat Justa melihat kelakuan Antonio, ia lalu menyuruh Rosita untuk segera memberitahu para warga di desa. Antonio lalu berusaha mengejar Justa, sedangkan Rosita berhasil kabur.
Giusta berhasil melukai tangan Antonio. Namun dengan mudah, Antonio berhasil melumpuhkan Giusta. Kemudian Antonio melanjutkan aksinya dengan membakar rumah tersebut. Setelah itu, ia keluar rumah untuk mencari Rosita. Terlihat Rosita yang berusaha kabur dari tempat itu. Ketika sedang melihat ke arah sungai, tiba-tiba Rosita datang dan mendorong Antonio. Namun ia menarik tangan Rosita yang membuat Rosita juga ikut terjatuh. Beberapa waktu kemudian, tampak Antonio yang telah mengubah penampilannya. Kini Antonio telah menjadi penulis ternama berkat karya tulisan mengenai sebuah kejadian yang ia alami di Quintanar. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, untuk para orang tua, janganlah pernah melakukan kekerasan terhadap pasangan di hadapan sang anak, karena hal ini dapat menimbulkan trauma berat bagi sang anak yang melihat. Seperti yang terjadi pada Antonio. Trauma yang dialaminya sewaktu kecil membuat dirinya menjadi sosok yang sama persis seperti perbuatan ayahnya di masa lalu. Okelah guys, kalau begitu sekian, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.